Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Arina Nurrohmah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam berita dan analisa akhir pekan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Duka mendalam mengiringi kepergian putra tokoh Muhammadiyah Rusdi Hamka. Untuk menghormati jasanya, rangkaian prosesi pemakaman dilakukan di Masjid Al-Azhar dan kemudian disemayamkan di pemakaman Tanah Kusir. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tokoh Muhammadiyah Rusdi Hamka meninggal di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Sebelum dimakamkan di TPU Tanah Kusir, jenazah disemayamkan di Masjid Al-Azhar untuk disolatkan dan upacara pelepasan jenazah. Dalam upacara pelepasan jenazah di Masjid Al-Azhar, beberapa tokoh penting hadir seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Jimli Asidiki Ketua DKPP, dan beserta sederet pimpinan pusat Muhammadiyah. Sambutan-sambutan mengenai kepribadian mendiang Rusdi Hamka antara lain dari pihak keluarga yang diwakili putra pertama, disusul pimpinan Masjid Al-Azhar dan dilanjutkan oleh Menteri Agama. Dalam pidato sambutannya, Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama menjelaskan bahwa almarhum telah meninggalkan warisan, keteladanan, dan kebajikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat kelak kita semua akan kembali ke hadiratnya. Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, siang ini kita berkumpul dalam rangka mengantar kepulangan orang tua kita, guru kita, sahabat kita, almarhum al-makfurlah Bapak Rusdi Hamka. Tapi kematian sesungguhnya bukanlah perpisahan, karena saya dan kita semua meyakini bahwa almarhum banyak sekali meninggalkan warisan, tidak dalam bentuk fisik, tapi yang utama adalah keteladanan, nilai-nilai baik, kebajikan. Usai disolatkan, dibawa ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Meninggalnya putra dari almarhum ulama besar Buya Hamka, Rusdi Hamka menyisakan sejumlah kenangan bagi keluarga, sahabat, dan hadetolan. Seperti apa penuturan orang-orang terdekat Rusdi Hamka? Mari kita simak penuturannya selengkapnya. Orangnya sederhana, aktivis baik di Muhammadiyah, sejak di Pemuda Muhammadiyah, juga berikut sampai ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian juga yang kita teladani adalah kesederhanaan. Ayah itu contoh baik buat kami, bukan sekedar orang tua. Dan ayah itu tidak pakai doktrin. Maaf. Ayah memberikan contoh dan ayah berkarya. Ya, dia tidak hanya membawa nama besar, tapi ayah berkarya dan itu diusahakannya, dan orang lain melihat. Terserah ada yang mau nilai macam-macam, tapi orang lain, ya ayah di mana-mana aktif kok, dan terkenal sebagai, saya bangga untuk itu, orang yang bersih. Yang sekarang alhamdulillah dipercaya menjadi Menteri Agama juga adalah aktivis di Al-Azhar ini yang bergaul akrab sekali dengan banyak sekali meninggalkan warisan, tidak dalam bentuk fisik, tapi yang utama adalah keteladanan, nilai-nilai baik, kebajikan. Kesan mendalam begitu membekas di hati para kerabat, sahabat yang mengenal Rusdi Hamka selama masih hidup. Budi pekerti yang baik, nilai dan pelajaran yang pernah ditorehkannya bisa menjadi tauladan untuk umat. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hadung Budya mengakui bahwa harga aftur atau bahan bakar pesawat di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Singapura. Berikut liputannya. Mahalnya aftur atau bahan bakar pesawat di Indonesia terjadi karena beban besar Pertamina dalam menyuplai bahan bakar pesawat di berbagai bandara di Indonesia lebih luas. Seperti yang dikatakan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hadung Budya, bahwa selama ini Pertamina tidak mengambil keuntungan besar dalam bahan bakar itu. Hanya saja kesulitan distribusi karena jangkauan bandara di Indonesia ini lebih banyak daripada negara-negara lain. Kenapa harga aftur mahal? Karena memang dari sisi supply chain-nya Indonesia ini luas. Aftur itu cuma satu titik di Bandara Changi. Sementara Pertamina harus mendistribusikan aftur dari Medan sampai ke Merauke. Diketahui, harga aftur atau mahalnya bahan bakar pesawat terbang di Indonesia berkisaran 10% dari negara tetangga. Sehingga maskapai penerbangan di Indonesia sulit bersaing di tingkat internasional. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA dalam risetnya menunjukkan jika pemilu pilkada tingkat provinsi dinilai menyedot anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Pemilihan kepala daerah atau pemilu kada merupakan momentum penting bagi rakyat untuk berkesempatan memilih pemimpin yang masyarakat anggap tepat untuk membawa perbaikan. Oleh karena itu, perbaikan kualitas penyelenggaraan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu kada. Tetapi faktanya ada pengelolaan anggaran yang buruk berpengaruh negatif pada kualitas dan membuat kepercayaan masyarakat menurun. Ada beberapa hal yang menggelitik telinga kita ya, ada bilang bahwa pemilu kada di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota itu menyedot habis-habisan anggaran. Nah, ini sebenarnya yang kita patahkan ingin kita patahkan statement-statement itu, karena kita berpikir bahwa pilkada baik di tingkatan provinsi maupun kabupaten itu sebenarnya bisa dilakukan efisien dan itu bisa juga dilakukan demokratis atau pilkada langsung. Nah, fakta ini tidak dapat dibantah karena besarnya biaya pemilihan daerah secara langsung. Fakta ini juga membuat serangan balik terhadap proses demokrasi itu sendiri, di mana pasca pemilu nasional tahun 2009, pembiayaan pemilu kada ini mencuat sebagai persoalan baru. Salah satunya adalah digagasnya agar pemilu gubernur dikembalikan kepada DPRD demi mengurangi beban biaya pemilu kada. Yusrina Nurul, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Organisasi Gerak Cepat mengadakan acara bertema Indonesia hari ini bersama Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala di Nusa Indah Theater, Balai Kartini, Jakarta Selatan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Acara yang dipandu oleh moderator Panji Pragiwaksono dan dihadiri oleh 1.000 undangan dari relawan Gerak Cepat seluruh Indonesia. Dalam diskusi itu, Gerak Cepat juga secara resmi melepas nama sebagian relawan Jokowi JK. Dan sekarang Gerak Cepat ingin terus berperan aktif dalam isu-isu sosial dan pemerintahan Indonesia. Jokowi juga menghimbau kepada anak-anak muda agar mencintai produk dalam negeri. Beli merek-merek asing, ya, sehingga produksi kita sendiri malah tersisihkan kebalik-balik dong, balik-balik. Ini pola berpikir seperti itu yang harus kita rubah. Kemudian masuk ke anak-anak muda. Saya kira kita ini sekarang mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa di industri kreatif. Muda semua, anak-anak muda semua. Saya lihat di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Bali, dan di kota-kota yang lain. Ini sebenarnya produk-produk kreatif anak muda banyak sekali. Mulai dari animasi, game, video, film. Yusuf Kala juga mempunyai misi untuk memperbaiki infrastruktur maritim agar tidak dikelola lagi oleh pihak asing. Nah, karena itulah maka kebijakan Pak Jokowi dan saya tentu adalah memperbaiki infrastruktur maritim itu, kapalnya, pelabuhannya,
dan juga bagaimana kita memperbaiki kemauan kita mengelola kekayaan yang ada di laut, perikanan ataupun juga asasi lautnya atau offshore untuk pertambangan atau apapun, kita harus mencintai itu. Nah, dengan itu maka kita mencintai laut sekaligus bagaimana mengelola kekayaan laut itu sehingga tidak dikelola orang lain. Tidak hanya kedua pemimpin tersebut yang memeriahkan acara, Gerak Cepat juga mengundang pemimpin-pemimpin muda dari politik maupun non-politik, seperti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Anies Baswedan, Wanda Hamidah, Olga Lydia, dan Titi Anggraini. Yusrina Nurul, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa. Payung raksasa dan berkembang seperti bunga Masjid Nabawi menjadi atraksi yang ditunggu jamaah haji Indonesia. 240 payung di pelataran masjid itu menjadi peristiwa yang teramat indah didokumentasikan para jamaah haji. Payung seperti kembang dapat disaksikan ketika matahari mulai naik dengan suhu yang semakin tinggi. Kota Madinah yang memiliki suhu panas hingga 49 derajat Celcius tentu saja menjadi sangat menyengat. Payung hidrolik kembang menjadikan kawasan Nabawi lebih teduh. Payung itu mampu mengurangi suhu hingga 10 derajat Celcius. Sedangkan sore harinya saat matahari condong ke barat, maka payung ini menguncup seperti bunga layu. Dua peristiwa itulah yang menjadi momen penting jamaah haji Indonesia untuk diabadikan baik dengan kamera foto maupun video. Payung hidrolik Masjid Nabawi didesain oleh Mahmoud Bodorash, warga Jerman yang memeluk Islam 30 tahun lalu. Payung berjumlah 250 buah itu memiliki ketinggian 20 meter, mampu memayungi area seluas 150.000 meter persegi. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah Al-Munawwaroh untuk TVMU. Berkunjung ke Madinah tak lengkap bila tidak melakukan ziarah ke Masjid Nabi bernama Masjid Quba, pemirsa. Masjid Quba menjadi masjid pertama yang arsitekturnya dibuat Nabi dan para sahabatnya saat melakukan hijrah ke Madinah.
Pembangunan Masjid Quba menjadi sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam karena Masjid Quba dibangun dengan desain Rasulullah, bahkan Rasulullah ikut bekerja mengangkat batu untuk menyelesaikan masjid ini. Masjid Quba juga merupakan salah satu dari 3 masjid yang disebut-sebut di dalam Al-Quran yang berlokasi di perkampungan Quba 5 km dari kota Madinah. Masjid ini kini mampu menampung 20.000 jamaah. Masjid ini memiliki 19 pintu, terdiri dari 3 pintu utama dan 16 pintu lainnya. Pintu dan lokasi sholat bagi jamaah laki-laki dan perempuan berbeda. Bagi peziarah yang berkunjung ke Masjid Quba ini selalu melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian memanjatkan doa dan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua rombongan KBIH Muhammadiyah Medan yang juga Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Medan Dr. Andes Ibnu Hajar menjelaskan, jamaah yang dipimpinnya sudah melakukan kunjungan ke Masjid Quba ini. Kami kloter 6 tergabung daripada kloter 6 ini ada Muhammadiyah 3 Karom sudah menyelesaikan ziarah ke Masjid Quba dan sudah menyelesaikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan sholat duha beberapa rakaat dan sudah langsung mengelilingi sekitar kota Quba ini dan di Masjid Quba tempat Rasul sebelum masuk ke kota Madinah. Alhamdulillah kami sudah dapat menyelesaikan dengan 3 karom 5, karom 6 dan karom 7. Alhamdulillah selamat dan menyelesaikan. Sekarang akan menuju Bukit Jabal Uhud menengok bagaimana para syuhada dikuburkan di sana untuk menjadi iktibar dan semangat bagi kita menebarkan agama Islam sebagai pewaris Rasulullah SAW. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan sampai umrah dan haji sampai pulang ke tanah air. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah untuk TVMU. Ya pemirsa, bila Anda ke Tanah Suci untuk umroh atau melaksanakan ibadah haji, kurma menjadi buah tangan yang wajib Anda bawa ke tanah air. Pasar kurma di Madinah bisa menjadi tempat berburu bagi para jamaah untuk mendapatkan kurma-kurma terbaik. Kenapa kurma Madinah? Karena kurma dari kota Nabi ini memiliki ciri khas bila dibandingkan dengan kurma dari daerah lain. Mau mendapatkan kurma ajwa atau kurma Nabi? Ya di Madinah lah tempatnya. Kurma Nabi ini pun memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan kurma lainnya. Masalahnya apakah pengunjung tahu mana jenis kurma Nabi atau tidak? Ada 3 jenis kurma Nabi selain ajwa, adalah ambar dan safawi. Tapi jenis ajwa lah yang paling diminati. Dari beberapa informasi yang diperoleh oleh tim TVMU, kurma ajwa atau kurma Nabi memiliki bentuk yang khas, warnanya hitam, dagingnya padat, dan harganya bisa mencapai 80 real setiap kilonya. Kurma Madinah memang berbeda dengan kurma dari luar Madinah, apalagi dibandingkan dengan kurma dari luar Arab Saudi. Pasar kurma di Madinah atau Madinah Dates Market berada di pusat kota tak jauh dari Masjid Nabawi. Pemerintah Arab Saudi membangun pasar kurma pada tahun 1982. Pasar ini dibuka pada jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Jemaah haji asal Indonesia biasanya akan memborong kurma dalam jumlah yang banyak. Biasanya untuk oleh-oleh atau untuk hidangan saat tamu datang usai pulang ke tanah air. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah untuk TVMU. Ya pemirsa, meski jamaah haji sibuk berlalu lalang melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, petugas perawat masjid akan selalu rutin membersihkannya selama 24 jam. Kondisi inilah yang menjadikan Masjid Rasul selalu terasa segar. Dalam kesempatan itu pula, tim TVMU Saiful Hadi berhasil mewawancarai seorang petugasnya yang kebetulan berasal dari Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Masjid Nabawi adalah awal sejarah dan pusat kota Madinah masa kini. Setidaknya ini terlihat dari ratusan hotel yang berdiri di sekeliling Masjid Nabawi itu. Masjid yang dibangun tahun 622 Hijriah itu kini menjadi salah satu pusat peradaban Islam.
Kerajaan Saudi pun memberikan perhatian khusus untuk merawat dua pusat peradaban dan ibadah itu, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di dua lokasi itu kebersihannya selalu terjaga, ratusan pekerja membersihkannya siang dan malam. Perawat masjid atau disebut juga khadim atau pelayan melakukan pembersihan dengan menggunakan mesin dan berbagai alat kerja. Mereka tentu saja bukan penduduk asli Madinah, melainkan berasal dari berbagai negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Yaman, dan Indonesia. Menurut informasi yang kami terima, ada sebanyak 500 pekerja pembersih Masjid Nabawi yang bergantian secara shift kerja. Reporter TVMU berkesempatan mewawancarai seorang pekerja asal Indonesia. Pemuda lajang asal Sukabumi itu bernama Jailani. Jailani sudah bekerja 2 tahun di Nabawi. Dirinya mengaku senang bekerja di sini dan sejauh ini tidak ada masalah. Rencana berapa tahun kerja sini, Mas? Rencananya saya 2 tahun. Ya, sekarang udah jelang 1 tahun setengah. Apa nikmatnya bekerja di sini? Alhamdulillah, nikmatnya suasananya bikin nyaman aja. Oke, ada kesulitan-kesulitan? Ada kesulitan saya bisa bercakap dengan masalah jarak-jarak. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah untuk TVMU. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa. Indonesian Gemstone atau IGS kembali digelar. Pameran terbesar batu mulia Indonesia yang kedua kali ini, selain menggelar pameran batu mulia, Gemstone Indonesia juga menyelenggarakan kontes batu yang pesertanya datang dari seluruh Indonesia. Banyaknya penggemar batu mulia di Indonesia membuat Indonesia Gemstone menggelar pameran untuk yang kedua kalinya. Selain menggelar pameran, Gemstone Indonesia juga menyelenggarakan kontes batu yang diikuti seluruh Indonesia. Kontes batu ini selain untuk menarik minat para penggemar batu mulia seluruh Indonesia, kontes ini mengajak seluruh penggemar untuk menjalin hubungan silaturahmi sesama penggemar batu mulia. Dalam kontes kali ini, pihak Indonesia Gemstone atau IGS mendatangkan juri yang sudah ahli di bidangnya untuk menilai batu mulia yang dikonteskan dari seluruh Indonesia, di mana penilaian batu dilihat dari beberapa aspek. Kalau lihat dari penilaian itu, pertama warna, maksudnya warnanya bagus atau kristalisasi atau komposisi, settingan, ikatan antara batu sama itu. Pokoknya dihitung keseluruhan, nanti dijumlahkan, dia yang bagus, dia yang warnanya bagus, dialah yang menang. Ini merupakan ajang kontes batu kedua kalinya yang diadakan Indonesia Gemstone atau IGS, di mana yang pertama diadakan di Ciracas, Jakarta Timur. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Indonesia menjadi pasar potensial untuk para industri otomotif. Dari nilai investasinya diperkirakan lebih dari 2,5 miliar US dollar. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Event Indonesia International Motor Show ke-22 yang digelar Kamis 18 September kemarin dan diikuti 36 merek otomotif dan 286 industri pendukung lainnya membuktikan bahwa potensi bisnis Indonesia di bidang otomotif semakin meningkat. Hal ini tentu akan berbanding lurus dengan peningkatan investasi industri otomotif di tanah air sebagai pangsa pasar otomotif yang sangat potensial di dunia. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam pidato sambutannya membuka event otomotif internasional tahunan ini. Dalam pidatonya, Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan industri otomotif di Indonesia akan mengalami peningkatan ekspor hingga 3 kali lipat yang diperkirakan nilai ekspor tersebut mencapai 11 miliar dolar. 4 tahun sampai dengan 10 tahun mendatang,
industri otomotif ini baik parts maupun barang jadi dan setengah jadi akan tumbuh. Hitungan kami di perdagangan dalam tahun 2019 menjelang 2020 akan mencapai dengan 11 miliar dolar. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa kapasitas akan terpasang 2 juta, konsumsi ini akan kira-kira sekitar 1,5 juta dalam 3 tahun ke depan. Jadi artinya ekspornya akan tumbuh 3 kali lipat dari hari ini. Nah, oleh sebab itu membuat industri otomotif dan komponennya itu baik jadi maupun setengah jadi akan menjadi barang ekspor salah satu yang paling penting. Bahkan menurut hitungan kita tahun 2020 akan menjadi nomor 3 setelah kelapa sawit dan turunannya. Dengan adanya event tahunan Indonesia International Motor Show ini, ditengarai juga akan menjadi salah satu faktor yang akan terus meningkatkan industri otomotif di tanah air dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pangsa pasar otomotif yang diperhitungkan di kalangan industri otomotif internasional. Tim TVMO memberitakan dari Jakarta. Ya, di event IIMS 2013, Ford menampilkan sejumlah produk terbaru dari andalannya. Satu di antaranya disesuaikan dengan tema acara tersebut, yaitu Smart and Safe Mobility. Indonesia International Motor Show 2014 menjadi tempat produsen otomotif saling memamerkan kebolehan produknya. Satu di antaranya adalah PT Ford Motor Indonesia. Dalam ajang ke-22 kali ini, Ford sangat beruntung dengan tema yang diusung oleh IIMS, yaitu Smart and Safe Mobility. Seperti diketahui, Ford memiliki 4 pilar, yaitu Safe, Smart, Quality, dan Green. Karena itu, di IIMS tahun ini, Ford menampilkan produk otomotifnya yang menjadi dasar dari tema event tersebut. Penampilan SUV All New EcoSport menjadi bukti jika produk Ford berteknologi yang smart dan safe mobility. Seperti rangkanya yang kuat memberikan keamanan bagi pengemudi. Selain itu, gas buang yang rendah ikut membantu mengurangi polusi lingkungan. Managing Director FMI Bagus Susanto mengatakan, tema IIMS tahun ini sesuai dengan 4 pilar Ford, sehingga Ford bisa menjadi segmen kendaraan di Indonesia. Berjalan dengan tema Smart and Safe Mobility yang diangkat pada Motor Show tahun ini, Ford juga memperkenalkan teknologi-teknologi dan alat-alat peraga yang inovatif. Yang pertama adalah display EcoBoost 1 liter yang menunjukkan dan menceritakan kepada kita bagaimana teknologi mesin yang revolusioner ini memberikan kombinasi yang tidak tertandingi dalam hal performa, torsi dan power, efisiensi bahan bakar, dan juga gas buang yang sangat rendah. Bahkan mesin 1 liter EcoBoost ini telah memenangkan penghargaan sebagai Best International Engine of the Year selama 3 tahun berturut-turut, tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Kita pun juga menampilkan EcoSport Cutting Car, di mana Anda bisa melihat struktur frame dan body All New EcoSport yang dilengkapi dengan baja boron berkekuatan sangat tinggi untuk memastikan setiap penumpang All New EcoSport mendapatkan perlindungan yang maksimal. Dan pada ajang kali ini kita juga memiliki pameran spesial di mana kita menampilkan the future of safety. Salah satunya adalah alat peraga Ford Empathy Belly, di mana melalui alat peraga ini kita mengajak para pengunjung untuk merasakan bagaimana sih menjadi seorang ibu hamil. Nah, kedua, kita juga menampilkan Ford Third Aid Suit, di mana melalui alat peraga tersebut kita bisa merasakan bahwa seiring usia kita menjadi senja, memasuki usia senja, maka pergerakan kita juga menjadi semakin terbatas. Nah, kita mengajak para pengunjung untuk secara langsung mencoba alat-alat peraga tersebut yang telah dirancang secara inovatif oleh engineer Ford di dalam membantu perancangan desain setiap kendaraan Ford. Pengunjung juga bisa mencoba Ford Drinking Suit, di mana melalui alat tersebut kita ingin meningkatkan kesadaran para pengunjung akan bahaya nyata mengendarai kendaraan di bawah pengaruh obat-obatan ataupun minuman keras. Harapan Ford tahun ini tentunya adalah
kita akan terus melanjutkan kesuksesan di tahun 2014 ini melalui produk-produk terbaru yang kita tampilkan di Motor Show ini. Kita juga akan terus memperluas jaringan dealer network Ford, dan yang paling penting adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap konsumen Ford di tanah air mendapatkan kepuasan yang maksimal. Anda juga boleh berperan serta dalam kampanye I Pledge to Drive Safe sebagai komitmen kita di dalam berkendara selalu mengutamakan keselamatan baik bagi diri kita sendiri maupun juga orang lain. Cukup, Mas. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Ya, berita mengenai event pameran mobil tadi menutup jumpa kita kali ini, pemirsa. Saya Adina Nurrohma beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TVMU. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.